Halo, apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya akan membahas tentang espresso. Ada banyak hal yang mau saya bahas di video kali ini tentang espresso. Mudah-mudahan bisa membantu untuk kalian yang baru mau belajar tentang kopi atau owner coffee shop, home brewer. Mudah-mudahan video ini membantu kalian. Yang pertama, apa sih sebenarnya espresso itu? Espresso ini adalah jenis minuman kopi yang dihasilkan dengan mengekstraksi biji kopi yang sudah digiling dengan gilingan tertentu di bawah tekanan tinggi. Jadi secara teknis, espresso hanya 45 sampai 55 mili dari ekstraksi 16 sampai 20 gram kopi. Atau sebenarnya tergantung rasio yang digunakan coffee shop atau untuk kalian sendiri. Bisa 1:1 atau 1:1,5 dengan suhu air di atas 90 derajat. Kalau saya lihat kebanyakan di mesin yang kita pakai, kita selalu menggunakan 91 atau 92 derajat dengan tekanan bar di atas 9 bar. Yang kedua, espresso atau espresso sebenarnya. Espresso berasal dari bahasa Italia yang berarti express atau cepat, karena dibuat untuk disajikan ke pelanggan hanya 1-2 menit. Banyak dari kita beranggapan bahwa espresso ini adalah istilah menu kopi yang berbahasa Inggris. Jadi secara tidak sadar dari pengucapan dan penulisannya pun menggunakan espresso. Sampai beberapa waktu lalu sempat viral ketika ada customer di coffee shop memesan menu kopi espresso dengan pengucapan espresso. Dengan spontan barista menertawakan hal itu, akhirnya viral di dunia perkopian di Indonesia. Hal ini menurut saya sangat lucu. Kok bisa hal seperti ini bisa ramai dan si customer jadi bahan tertawaan? Pada artinya sama, mau S atau X. Yang dimaksud customer adalah espresso. Terlepas dari hal itu, kita sebagai barista harusnya bisa mengapresiasi customer itu. Karena kalau bukan customer yang visit ke coffee shop kita atau membeli produk kita tidak akan dapat income. So, kita jadi barista, kita harus bisa kasih servis terbaik. Kalaupun berniat untuk mengedukasi, kita harus memilih pengucapan atau kalimat yang benar, atau supaya customer bisa mengetahui apa produk yang kita jual. Untuk hal yang ketiga, apakah dari Anda pernah salah memesan kopi espresso di coffee shop? Ketika datang di meja, kok cuma dikit kopinya? Atau setelah minumnya, buset, gini amat ya rasanya, pahit kayak jamu. Atau karena kalian memilih espresso karena yang paling murah di menu? Tenang, kalian tidak sendirian. Banyak orang yang saya temui mengalami beberapa kejadian tersebut. Hal ini menurut saya lumrah dengan culture minuman kopi di Indonesia yang belum memahami betul apa itu espresso. Sampai saat ini menurut saya orang-orang di negara kita ini masih beranggapan minum kopi ya santai, pelan-pelan, bukan buru-buru layaknya orang Italia yang tidak punya waktu untuk kopi di pagi hari. Itulah mungkin menjadi jurang pembeda dari sebuah espresso dan kopi tubruk, karena membawa culture yang berbeda. Selanjutnya,
Ada nggak sih penikmat espresso di Indonesia? Menurut saya nih ada, tapi tidak lebih dari 5% peminum kopi di Indonesia. Kalau dilihat dari mana asal espresso dan siapa peminum espresso ini, menurut saya belum relevan untuk karakter orang Indonesia. Barista hanya butuh 1 menit untuk seluruh proses meracik, dan customer hanya butuh 5 detik untuk meminum espresso itu. Artinya di sini espresso memang diperuntukkan untuk orang yang tidak mempunyai waktu lebih untuk minum kopi. Sampai di sini mungkin sudah menjelaskan ya apa maksud espresso dan buat siapa espresso ini. Saya sebagai barista tentu dipaksa untuk menikmati sebuah espresso. Karena bagaimanapun espresso ini adalah ibu dari semua menu yang ada di espresso base, di milk base. Which coffee you like to order? Pertanyaan terakhir, apakah barista harus minum kopi Without milk? espresso setiap kalibrasi? Ice latte with the regular milk. Oke, gini, salah satu tugas terpenting barista adalah memastikan bahwa espresso yang disajikan terekstraksi sempurna. Sempurna di sini barista berusaha untuk memberikan taste yang balance. Barista butuh kalibrasi espresso 2-4 shot untuk dapatkan hasil yang dicari. Berarti barista harus meminum semua espresso itu dong? Meminum sih enggak, tapi hanya mencicipi. Apalagi kalau aktivitas kalibrasi ini cenderung pagi hari, yang kebanyakan lambung barista itu belum proper untuk menerima espresso. Jadi tinggal icip-icip. Parameternya mungkin kita bisa melihat dari timing si ekstraksi sama yield di espresso tersebut. Lalu mencicipi sedikit. Kalau dikira kita sudah balance dari sweetness, dari bitter, dari acidity, kalau misalkan udah balance, oke, this espresso is good dan kita confident untuk serving ke customer. Karena di pengalaman saya di store yang saya in charge itu bahkan lebih dari 25% untuk daily average-nya mereka yang order espresso. Jadi tentu ini tugas terbesar saya untuk bagaimana menjaga balance si espresso ini untuk serving ke customer. Mungkin cukup di video ini untuk saya bahas espresso, tapi tenang, saya akan buat satu playlist membahas tentang espresso. Video selanjutnya akan saya bikin video real time-nya bikin espresso step by step. Saya akan coba blend, saya akan coba explain ke kalian. Semoga bisa membantu kalian untuk menemukan jawaban apa sih sebenarnya espresso di balik bar itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. See you in the next video. Thank you, bye.